Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesongsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya Siti Maisar. Alhamdulillah hari ini podcast Kesongsem kedatangan tamu spesial, yaitu orang nomor 1 di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya sudah ada Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Mujikan MPDI. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bapak atas berkenannya hadir di podcast Kesongsem hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan nih, Pak. Oke. Sebagai seorang pemimpin madrasah, bisa ceritakan bagaimana perjalanan Bapak sampai saat ini sehingga bisa menjadi Kepala MTS Negeri 4 Banyuwangi. Oke, terima kasih Mbak Mei, bahwa Alhamdulillah kami oleh negara diamanai mulai Maret 1992 menjadi PNS dan ditempatkan di MAN 1 Banyuwangi sampai dengan tahun 2010. Kemudian kita dipercaya untuk diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah di MAN 2 Banyuwangi. Kemudian pindah juga ke MAN 3 Banyuwangi dan selanjutnya ke MAN 4 Banyuwangi sampai di akhir Maret 2022 kami kemudian hijrah ke MTS 4 Banyuwangi yang kita cintai ini. Berarti sudah 4 kali menjabat sebagai kepala madrasah. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kebetulan yang 1 kali baru di MTS Negeri 4 Banyuwangi, sebelumnya di Madrasah Aliyah. Okay. Gini, apa sih tantangan terbesarnya Pak sebagai seorang kepala madrasah? Oke, jadi sebelum saya menyampaikan terkait dengan tantangan tadi, saya ingin menggarisbawahi tentang makna kepemimpinan yang sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kepemimpinan itu adalah salah satu definisinya adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, untuk mengajak atau mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, karena di madrasah, maka kepala madrasah sebagai pemimpin, maka dalam rangka menggerakkan semua SDM yang ada di madrasah dalam mencapai tujuan, yakni visi misi madrasah itu sendiri. Sehingga menurut saya adalah bahwa hal yang menjadi bagian yang penting adalah bagaimana kita mampu menggerakkan semua yang terlibat, terutama menyangkut SDM, menyangkut manusia. Apakah guru, apakah siswa, apakah tenaga pendidik, maupun orang tua siswa dalam hal. Jadi begitu. Menggerakkan seluruh SDM yang ada di madrasah. Oke. Bagaimana nih upaya Bapak untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara seluruh keluarga, seluruh warga madrasah? Oke. Mungkin saya awal di MTS Banyuwangi, di mukaddimah saya, baik di aula maupun di rapat awal kepada guru saya sampaikan, saya sering mengibaratkan bahwa kita itu adalah satu kesatuan dalam wadah Madrasah Sanawiyah 4 Banyuwangi. Sehingga saya sering analogkan kita itu dalam satu bis. Di situ ada sopir, di situ ada kondektur, di situ ada penumpang, di situ ada yang masing-masing punya peran yang berarti, yang berbeda, tetapi semuanya adalah punya fungsi dan peran yang sangat penting. Sehingga menurut saya bahwa saya adalah bagian kecil dari madrasah ini yang kemudian diberikan tugas sebagai sopirnya. Nah, sementara penumpangnya banyak ini. Ada guru, ada tenaga pendidik, ada siswa.
yang kemudian kita akan menuju pada visi misi madrasah. Tujuannya sama ya, satu Nah, tujuan. untuk itu maka saya sering mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam satu gerbang itu, dalam bis itu, bagaimana kita bisa berjalan untuk mencapai tujuan itu. Tentu semuanya akan berperan aktif, ikut menjaga, ikut membawa bis ini sampai sampai pada tujuan yang dikehendaki. Jadi begitu. Saya yakin semua tidak akan berjalan dengan semulus itu ya. Betul. Pasti ada hal-hal yang menghambat, menjadi kendala nih. Jadi bagaimana strategi Bapak ini untuk memotivasi mungkin beberapa guru atau staf yang mungkin tidak bisa, kurang mau diajak untuk menuju ke tujuan yang sama ini? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa di masing-masing individu dalam tanda petik, kepala madrasah itu dibekali atau setidak-tidaknya punya beberapa kompetensi. Yang salah satunya kompetensi manajerial adalah kepemimpinan. Nah, tentu karena gerbangnya, satu gerbang itu harus punya visi misi yang sama dalam rangka mencapai tujuan itu, maka tentu ya harus ada kepiawaian dari sopir itu sendiri untuk bagaimana mengajak ya semua pihak, yang bisa jadi ada dengan bahasa kias awal, kemudian ada yang dengan bahasa yang tegas, tetapi semuanya itu mengacu pada aturan atau regulasi yang ada. Jadi mohon maaf, ada penumpang yang masuknya saja penumpangnya sering terlambat. Ya, bisanya gitu. Nah, bagaimana ini? Ya kita coba. Di sini ada check log, di sini ada macam-macam. Itu salah satu fungsinya sebetulnya dalam rangka itu. Walaupun kita tidak ngomong, tapi sistem itu jalan. Kemudian bagaimana teman-teman bisa masuk di kelas sesuai dengan jam pembelajarannya ada, disiplin. Ya disiplin. Anak-anak bisa juga tepat waktu. Dan semuanya kemudian diatur oleh sistem. Jadi tidak selalu kami harus bicara, tapi sistem itu yang jalan. Dan termasuk kepada teman-teman semuanya di Waka, di Kortib, di Piket, wali kelas, semuanya punya peran yang besar. Dan ini ya itu tadi, butuh sentuhan yang masing-masing punya karakter yang berbeda. Termasuk mohon maaf siswa, ini siswa pernah kita kumpulkan juga, karena mungkin bisa jadi kalau guru rapat tiap 1 bulan sekali minimal. Dengan Waka koordinasi hampir mungkin 1 minggu sekali kami koordinasi dengan Waka dalam rangka evaluasi program-program, termasuk ke siswa. Ada apa-apa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita kumpulkan pengurus kelas itu, minimal dalam rangka kita mendekati anak-anak apa dan prosesnya seperti apa dan sampai mana, sehingga informasi itu lengkap, tidak pada satu pihak bapak didik saja, tapi dari peserta didik juga ada masukan. Jadi intinya sebetulnya ada pada komunikasi Pak ya. Ya, betul. Menjalin komunikasi antar semua unsur, baik dari guru, staf maupun siswa ya. Dan motivasi itu akan secara otomatis mengalir, akan otomatis muncul, dan semoga ada kesadaran dari berbagai pihak untuk bersama-sama menuju satu tujuan ini Pak. Berbicara tentang kebijakan pendidikan nih Pak, kita tahu kebijakan pendidikan kan sering berubah, ganti menteri, kebijakan pendidikan juga ikut berganti. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Bapak memastikan MTS Negeri 4 Banyuwangi ini dapat tetap adaptif dan inovatif menghadapi kebijakan pendidikan yang terus berubah. Jadi mungkin dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan Bu Mai kepada teman-teman guru maupun tenaga pendidikan bahwa perubahan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Termasuk dalam hal ini adalah perubahan kebijakan dalam pendidikan, misalnya perubahan kurikulum
dari yang sebelumnya ke kurikulum merdeka. Nah, tentu semuanya harus direspon dengan baik dan kita harus segera adaptif. Artinya apa? Yaitu suatu keniscayaan perubahan zaman, ya pasti akan perubahan sistem, ada perubahan regulasi yang semuanya, dan teman-teman insya Allah sudah terbiasa dengan perubahan itu. Artinya tidak kagetan lah, ya biasa. Kita melihat, kemudian bagaimana kita mengamati, dan selanjutnya tentu ya harus bergelut dengan perubahan itu sendiri. Kalau tidak, ya kita akan tergilas oleh zaman. Jadi zaman sekarang membutuhkan teknologi, teknologi. Perlu pembelajaran secara digital nih. Banyak program-program unggulan akhirnya dikeluarkan oleh madrasah, sekolah-sekolah, termasuk madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi ini, Pak. Memastikan keberlanjutan program unggulan di madrasah nih, bagaimana atau upaya apa yang Bapak bisa lakukan agar program unggulan di madrasah dapat terus berjalan? Oke. Sesuaikan dengan Mbak Mei tadi bahwa kebijakan yang dari pusat, misalnya ada beberapa program dari Kemenang, kemudian di backdown ditingkatkan kabupaten, dan kemudian kita tindak lanjuti di madrasah, misalnya transformasi digital, kemudian digitali madrasah, misalnya sampai di madrasah salah satunya misalnya. Tentu ini menjadi bagian penting, mau tidak mau ya kita tetap akan ikuti sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan kemampuan. Nah, untuk itu hal-hal yang menyangkut program-program unggulan yang sering saya sampaikan bahwa kata kuncinya sebetulnya ya istiqomah itu sendiri. Istiqomah. Jadi contoh saya mungkin di ruangan ini dengan Bapak Kepala Kantor ya, bahwa podcast ini setelah diresmikan jangan kemudian mati suri. Ya harus betul eksis. Dan alhamdulillah setiap pekan hari Jumat ya. Setiap hari Jumat kita ada satu tema yang tidak diangkat dalam rangka untuk ya menyampaikan informasi dari Madrasah Negeri 4 Banyuwangi, termasuk program unggulan kita. Jadi yang mungkin dapat kita sampaikan, misalnya visi kita jelas, terwujudnya madrasah yang unggul, impact, iptek, dan berbudaya lingkungan. Nah, 3 ini yang menurut kami di misinya, kemudian di tingkatan kriteria prioritas kita itu adalah ada 3 itu. Bagaimana dengan karakter Islami, kemudian peningkatan kualitas akademik dan non-akademik, kemudian bukan budaya lingkungan dengan adiwiyata itu. Maka tentu ini butuh keajekan kita, komitmen kita, istiqomah kita, dan itu tidak mungkin diemban oleh kepala madrasah sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa kita adalah bersama-sama, saya adalah bagian kecil dari bis yang kita kendarai itu. Sehingga kalau satu atau sebagian yang lain tidak bergerak bersama, tidak ajak, apalagi putus asa, itu menjadi bagian yang akan fatal dalam sebuah program di madrasah. Dan mudah-mudahan program unggulan kita ke depan dengan komitmen dan keajikan kita, istiqomah kita tetap berlanjut dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Oke, baik. Bisa saya tarik kesimpulan bahwa program unggulan ini perlu adanya konsistensi, istiqomah untuk menjalankannya, dan perlu ada kerjasama dari semua pihak agar program ini tetap berjalan dan sukses gitu. Sebagai seorang pemimpin madrasah nih Pak, mungkin ada pemirsa di luar sana yang nonton masih muda, khususnya siswa-siswi kita ingin menjadi pemimpin di bidang pendidikan. Adakah saran yang bisa Bapak berikan untuk penonton? Jadi ada hal yang perlu kami titipkan, bahwa satu adalah setiap kita adalah pemimpin. Itu jelas hadis Nabi seperti itu. Dari pemimpin yang formal, non formal, dari yang terkecil pemimpin keluarga kita sendiri-sendiri. Nah, dalam rangka mimpin itu tentu di masing-masing kita itu harus betul-betul ada
uswah, ada keteladanan. Dan keteladanan itu adalah sebuah sikap atau perilaku kita itu tidak bisa direkayasa, dan itu tumbuh alami bagian dari karakter kita. Sehingga diharapkan bahwa dengan niatan yang benar, kemudian diikuti dengan action yang benar, maka insya Allah setiap kita generasi muda, apalagi yang masih baru-baru ini, Bu Mei kan masih baru. Saya 92 sudah di PNS, saya belum lahir juga ya. Nah, maka tetaplah pengabdian itu dengan niat yang tulus, dan teruslah beramal senyaman itu baik dan benar lakukan. Dan jangan, mohon maaf, menggunakan mungkin agak berat dengan mental oportunis. Artinya apa? Kerja ya sudah, bismillah, kita sama-sama muslim. Jangan memandang dihargai atau tidak dihargai dan macam-macam, tapi tetap lakukan yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini jenengan semuanya yang muda-muda terutama itu mau tidak mau harus menggantikan kita yang generasi tua ini. Dan dasarnya saya pikir ya niatan yang benar, action yang benar, dan urusannya terhadap pemimpin itu menjadi kepala atau tidak itu kan hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif kita. Jadi manusia hanya sekedar ikhtiar, walaupun tidak di lembaga formal, ya tetap kita, tadi saya sampaikan, setiap diri kita adalah pemimpin, minimal untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita di rumah. Saya pikir itu. Wah, luar biasa sekali itu saran dari Bapak Kepala Madrasah untuk generasi muda jika nanti ingin jadi pemimpin. Dan sebetulnya semua orang terlahir sebagai seorang pemimpin, ya Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan penutup ini. Bagaimana Bapak melihat masa depan MTS Negeri 4 Banyuwangi? Adakah harapan akan tercapainya hal atau program yang sudah Bapak bangun di tahun-tahun ke depan? Oke. Terima kasih Bu Mei. Jadi intinya bahwa visi misi kita sudah jelas dalam jangka pendek, jangka panjang, menengah dan jangka panjang. Maka setiap kita harus tetap punya harapan. Nah, kalau sudah punya harapan pasti ada semangat. Nah, semangat untuk mewujudkan itu, apa yang kita citakan dalam visi misi dengan 3 yang kita sebut tadi, ada karakter Islami, kemudian peningkatan kualitas, kemudian bagaimana menjaga budaya lingkungan kita di madrasah maupun di luar. Maka ya mau tidak mau, dan insya Allah kita menatap masa depan dengan optimis, sehingga Madrasah Islam Negeri 4 Banyuwangi yakin ke depan akan menjadi lebih baik, dan itu menjadi bagian slogan hidup kita. Jadi orang yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik dari kemarin, atau mungkin hari esok lebih baik dari hari ini. Begitu. Oke, optimisme, yakin MTS Negeri 4 Banyuwangi akan jauh lebih baik ke depannya. Ya. Alhamdulillah. Itulah tadi perbincangan kita dengan Kepala MTS Negeri 4 Banyuwangi. Sebelum saya tutup, Bapak mungkin ada pernyataan yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah. Oke, terima kasih Bu Mei. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, bagi kita semuanya, keluarga besar MTS Banyuwangi dan seluruh para pemirsa, mungkin ada kata hikmah yang sering kita dengar, dan itu mari sama-sama kita pahami bahwa hari kemarin itu adalah sejarah. Hari esok itu adalah milik Tuhan. Dan hari ini adalah milik kita. Maka mari bersama-sama kita awali sebuah change, sebuah perubahan itu mulai hari ini. Karena hari ini adalah milik kita, untuk bisa berbuat yang terbaik bagi madrasah yang kita cintai. Sekali lagi, kita tidak tahu esok apakah menjadi milik kita, maka lakukan perubahan itu dari diri kita sendiri dan dimulai pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup tadi, kita lakukan hal yang terbaik hari ini karena belum tentu esok adalah milik kita. Demikianlah
Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi atas kehadirannya di podcast Kesensem hari ini. Terima kasih pemirsa atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Podcast Kesensem edisi hari ini berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.